Sapa Indonesia Pagi. Sebelum saya masuk ke pola rekrutmen dari JAD ini, mungkin Mbak Susan Ningtyas mau menambahkan poin yang digambarkan tadi oleh Pak Anshan Bai mengenai bahwa kita harus benar-benar mengidentifikasi apa sebenarnya permasalahannya, dan permasalahannya bukan pada penindakan yang dilakukan selama ini oleh Densus 88, tapi justru ada narasi-narasi yang masih mungkin yang tadi Anda sebut dirasakan dibuat seakan-akan normal, begitu Mbak Susan Ningtyas. Apakah ini termasuk yang Anda sebutkan tadi? Iya, jadi dalam hal ini memang proses rekrutmen sendiri itu kan juga ada yang tertutup, tetapi juga ada yang di ruang publik seperti sekolah dan lain sebagainya. Itu dikemas demikian rupa seolah itu adalah sebuah hal yang normal. Seperti dosa bila tidak melakukan sesuatu, seperti ada dikenalkan ayat-ayat yang entah itu ayat apa sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan terorisme. Itu saya rasa mungkin tuh harus ditengarai dengan lebih jauh. Dan dalam hal ini saya ingin menyampaikan sebelum nanti kita bicara mengenai rekrutmen, bahwa di Indonesia ini kan sebenarnya kita juga harus mengetahui di dalam implikasi pemberantasan terorisme di negara kita ini kan masih terlihat itu sebagai unsur kejahatan publik. Sebenarnya militer di seluruh dunia pun juga memiliki satu tugas untuk menghadapi terorisme, yaitu apabila itu adalah merupakan kejahatan negara, yaitu apabila tindakan terorisme itu melakukan hal kejahatan terorisme itu terhadap simbol-simbol negara seperti presiden gitu ya, dan lain sebagainya yang termasuk dengan simbol negara. Nah, juga dalam rejim senjata, apabila itu senjatanya masih konvensional yang menghadapi adalah polisi, tapi apabila itu sudah masuk kepada pemusnah massal atau yang kita sebut dengan weapon of mass destruction, itu harus dihadapi oleh tentara, begitu, dan bisa dilakukan secara bersama-sama bila itu masuk ke dalam rejim kedaulatan. Oke. Jadi itu perlu saya sampaikan supaya publik juga mengerti siapa yang harus menangani apa. Oke. Nah, kalau misalkan dalam beberapa operasi, misalkan operasi Tinombala begitu, ini kan juga dipimpin oleh Brimob, tapi TNI juga dilibatkan. Apakah seperti ini mencukupi atau bentuk seperti apa yang Anda bisa sarankan gitu, Mbak Susan Ningtyas? Ya, itu kan kita masukkan ke dalam rejim kedaulatan ya, sehingga bisa dilakukan secara bersama-sama. Based on kewenangan hukum. Jadi lead-nya itu adalah Brimob tersebut gitu. Tetapi apabila itu ancaman terorisme sudah mengancam presiden misalnya dan simbol-simbol negara yang lain, maka itu militer yang harus turun. Oke. Nah, kalau dalam kasus yang kita lihat di Makassar ini, agar kita bisa benar-benar memaksimalkan aparat untuk mencari hingga ke akar-akarnya, yang mana ini juga yang diminta oleh presiden, yaitu menumpas sampai ke akar-akarnya. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Ya, itu memang yang masuk ke dalam pool bucket, pengumpulan bahan keterangan di dalam proses kejadian ini, itu tidak melulu harus melihat seperti yang tadi Pak Ansat bilang bahwa dan saya tadi juga di awal mengatakan bahwa kita tidak bisa hanya melihat itu adanya radikalisme dan lain sebagainya, itu sudah pasti, itu alatnya, tetapi embrionya apa? Lalu kemudian siapa yang sebenarnya menjadi intelektual dader? Yaitu orang yang berpikir, yang mendorong mereka itu untuk melakukan hal-hal itu, pasti ada. Nah, itu yang harus disempurnakan seperti yang tadi Pak Ansat sampaikan. Kalau sampai kita tidak bisa menjumpai itu, maka terorisme akan terus-menerus. Sekarang ke 552 ini ya, bom ke 552. Nanti selanjutnya akan ada apabila kita tidak selesaikan dengan seksama. Tadi saya sampaikan, di situ kita harus pilah juga. Mungkin ada masalah politik, ekonomi, sosial, dan kemungkinan juga budaya. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa semua teroris itu orang miskin, orang bodoh. Terbukti Azhari itu kan juga orang pandai dan tidak miskin gitu. Saya rasa sih begitu ya Pak ya. Halo. Oke. Nah, saya ke Mas Al-Haidar. Mas Al-Haidar, mungkin Anda bisa menggambarkan juga atau menjelaskan kenapa JAD ini kalau dilihat dari polanya seperti yang kita baca di Hari Kompas hari ini juga, bahwa ini memang menyasar tidak hanya
anak muda, tapi bahkan pasangan muda. Sampai ada beberapa serangan teror ini sudah jelas-jelas melibatkan keluarga dan bahkan tidak hanya suami istri, tapi bahkan anak-anaknya juga. Mas Al-Haidar. Ya, gerakan JAD ini sebenarnya adalah gerakan populis ya, karena mereka sadar betul bisa dekat dan bisa merekrut orang-orang yang dari kalangan milenial misalnya, kalangan muda. Kemudian juga ada potensi-potensi yang diabaikan oleh gerakan-gerakan yang lain, yaitu potensi misalnya TKW yang ada di Hong Kong, di Arab Saudi, di Malaysia, atau di mana-mana. Dan itu cenderung dilupakan oleh berbagai gerakan mereka yang kemudian datang untuk merekrutnya. Kemudian juga mereka datang untuk merekrut kelompok-kelompok yang sangat kecewa dengan pemerintah, ya misalnya yang terjadi di Poso. Dan juga di Aceh mereka juga sudah mulai masuk untuk mengumpulkan orang-orang mantan pemberontak untuk ikut di dalam gerakan-gerakan mereka. Jadi ini gerakan yang sangat populis. Mengapa anak muda dan narasi apa atau argumentasi apa yang membuka pintu masuk kepada pasangan ataupun anak-anak muda ini? Kebanyakan itu adalah alasan-alasan teologis ya, alasan eskatologis terutama, yaitu mereka menawarkan apakah nanti mereka bisa masuk surga atau tidak, dan kemudian mereka menawarkan cara masuk surga yang cepat, yaitu shortcut to heaven atau jalan pintas ke surga. Kalau jalan yang umum, jalan yang generik mencapai surga itu bisa, tapi harus melalui jalan ibadah yang cukup lama, sekitar 3 miliar tahun beribadah baru bisa masuk surga. Sementara manusia itu umumnya itu hanya berumur 60-70 tahun usia harapan hidupnya. Jadi mereka mampu menawarkan jalan pintas ke surga itu lewat jihad, dan mereka menafsirkan jihad itu dengan kekerasan itu, dengan melakukan teror ya. Oke, saya ke Pak Ansyad terkait dengan hal rekrutmen ini. Pak Ansyad, ini juga kembali menimbulkan kekhawatiran baru. Ini adalah anak-anak muda yang seharusnya justru menjadi modal bagi Indonesia, tapi malah justru menjadi bagian yang merusak di dalam Indonesia ini, dan mengajak keluarganya ini juga sangat mengkhawatirkan, Pak. Kalau mereka sampai tega melukai pasangan, bahkan anak-anaknya sendiri, pasti mereka tega juga untuk melukai banyak orang di luar sana, Pak Ansyad. Ya, itu justru sekarang core problemnya sekarang itu, mengapa kok sampai ada orang tega mengorbankan kehidupan keluarganya bahkan sama anak-anaknya. Ini kan permasalahan pemahaman, pemikiran yang radikal itu, yang selalu didasarkan kepada pemahaman keagamaan yang dimanipulasi. Dan dimanipulasi seperti itu ajaran tentang khilafah, ya takfiri, ya hijrah, ya al-hakimiyah. Inilah inti ajaran daripada radikalisme itu. Dan maksudnya, saya kira para tokoh agama sedunia itu di Al-Azhar tahun 2020, bulan Februari, sudah menyerukan ini. Negara, pemerintah harus memberantas ini, penyebar ideologi ini. Penyebar ideologi ini jelas kok kelihatan berkuar-kuar itu. Masih di atas panggung, pakai tua segala macam. Bahkan sudah ada organisasi yang dilarang, tapi masih terus para tokoh-tokohnya masih terus beraktivitas. Dan coba lihat, sekarang ini ada tren baru justru yang diperhatikan, ya bukan masalah anak muda, kalau itu dari dulu ya, tetapi bahwa gerakan terorisme sudah berhubungan dengan aktivitas politik tingkat atas. Kita lihat ada berapa ormas-ormas itu yang bergerak di bidang politik yang terlibat. Nah, di Makassar ini sendiri kebanyakan kan dari FPI itu anggotanya. Kita tahu FPI itu sangat giat beraktivitas di bidang politik dengan mengusung-usung keagamaan itu. Ini yang harus jadi fokus sekarang.
tokonya sudah jelas, Oke. laporannya sudah jelas, rekamannya semua ada, videonya. Kita tahu radikalisme ini kita hanya bisa lihat dari ucapannya pada waktu dia ceramah, dia waktu dia khotbah, dia waktu berpidato Oke. di mana. Pak Itu kan Ansyad, ada semua rekaman itu, tinggal dibuka. Tinggal sekarang ya kita mau nggak bertindak tegas nah Pak sama Ansyad, para penjajah ajaran yang dimanipulasi ini. nah mungkin Fokus kita, Pak. ada kekhawatiran Kita bicara Pak Ansyad. rekrutmen yang masalah ideologi ini yang jadi topik. Oke, Jadi Pak, selama penjajah ideologi radikal ini tidak bisa dihentikan, selama itu pula terorisme akan terus berlangsung, Pak. Jadi kalau ada terorisme bom ini, jangan mencari problemnya itu di aparat yang di lapangan sana. Aparat selalu teriak. Kami sudah melakukan tugas ini, Pak. Tapi besok itu mereka merekrut banyak lagi. Siapa yang merekrut ini? Ini porsinya siapa yang harus melaksanakan ini? ya, Pak Ansyad, mungkin ada kekhawatiran kalau diberikan tekanan kepada kelompok-kelompok tersebut karena kelompok-kelompok tersebut memakai label agama sehingga akan justru diputarbalikkan narasinya sebagai tekanan pemerintah terhadap agama tertentu, Pak Ansyad. Tidakkah Ya, ini juga bisa terjadi? Iya betul, itu yang selalu dihindari. Sensitivitas keagamaan selalu dihindari. Tetapi kalau kegiatannya itu sudah mengancam eksistensi bangsa dan negara, ya apalagi yang harus dikhawatirkan. Oke. Mereka ini tujuannya mencaplok negara ini loh, merubah jadi khilafah berdasarkan syariah yang mereka yakini itu. Oke, yang penting Bukan jelas ancaman pelanggaran nyata hukumnya ideologi gitu ya, Pak negara. Ansyad. Sedangkan kita semua akui kan, ini mengancam keselamatan bangsa. Ya. Keselamatan bangsa, keselamatan rakyat, hukum tertinggi. Nah inilah yang harus Oke. kita lakukan saat ini. Kenapa harus takut dengan orang-orang begini? Oke, Mbak Susan Ningtyas, apakah Anda setuju? Termasuk juga kita kan sudah ada Perpres sebenarnya, Perpres 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Tidakkah ini juga sebenarnya bisa dipakai? Ya, itu memang pemerintah sudah memberikan aturan-aturan regulasi terkait dengan deterren ya. Tetapi itu semua akan jadi macan kertas apabila masyarakat tidak turut serta di dalam penanggulangan terorisme ini. Seperti yang tadi Pak Ansat dan Pak Al-Qaidar juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam menghentikan terorisme ini sangat besar perannya. Ya. Jangan sampai seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa ada proses enabling environment, itu satu proses normalisasi seperti menormalkan hal yang tidak normal di tengah masyarakat itu bisa diterima. Kalau misalnya kan sekarang ini kan di dalam analisa-analisa yang saya dengar sepertinya kan rekrutmen itu tertutup, tetapi sekarang perkembangannya sudah terbuka seperti sekolah, lalu kemudian Karang Taruna dan lain sebagainya. Itu kita juga harus berhati-hati di sini, masyarakat, generasi muda harus diberi pemahaman dengan konteks yang sesuai dengan zaman mereka sehingga ideologi Pancasila itu tetap menjadi satu pegangan semua masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada lagi itu yang namanya terorisme ke depan atau radikalisme begitu. Oke, saya ke Mas Haidar untuk penutupnya. Anda mungkin juga setuju dengan hal ini, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau memang pemerintah mau menerapkan ketegasan dalam hal ini atau serius dalam menanganinya. Ya, saya kira memang ide dari Mbak Nuning tadi menarik sekali bahwa pelibatan TNI untuk menangani terorisme itu harus dipikirkan secara serius. Jadi terorisme itu ada dua, yaitu terorisme tanzim, seperti yang terjadi di Makassar itu terorisme tanzim. Kalau terorisme tamkin, terorisme teritorial organik itu seperti yang terjadi di MIT dan OPM. Nah, MIT dan OPM itu tidak selesai-selesai itu karena tidak ada division of labor secara manajerial. Jadi seharusnya MIT dan OPM itu diserahkan penanganannya hanya kepada TNI dan tidak boleh dicampur-campur dengan komando yang lain. Karena yang namanya komando militer itu mesti berasal dari satu, nggak boleh terlalu banyak.
Jadi saya melihat bahwa ide ini tidak pernah didengar oleh pemerintah dan juga tidak pernah didengar oleh lembaga legislasi seperti DPR. Nah, kalau mau menyelesaikan kasus terorisme secara menyeluruh, ya harus ada division atau pembagian kerja ini, division of labor yang tegas. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada polisi, kasihan polisi, karena ini terlalu terbebani. Bahkan untuk mengatasi masalah COVID pun diserahkan kepada polisi. Iya. Nah, jadi ini harusnya ada ya ide dari Mbak Nuning itu luar biasa dan itu harus dipikirkan serius. Oke. Baik, ini masukan juga untuk pemerintah begitu Mas Haidar ya? Oleh pemerintah ya. Baik, saya mau berterima kasih kepada Mas Al-Haidar, terima kasih sudah bergabung, Mbak Susaning Tias juga terima kasih, dan Pak Anshan Mbai terima kasih. Semoga ide-ide ini juga didengar apa yang diungkapkan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Sehat-sehat terus Pak Anshan, Mbak Nuning, dan juga Mas Al-Haidar.